Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikada Mega Lestari dengan NIM 221561341, absen 7. Di video kali ini, saya akan mereview mengenai kasus pelanggaran kode etika di dalam akuntan publik. Adapun kasus yang akan saya review yaitu mengenai kasus PT Garuda Indonesia Tbk. PT Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan terbuka yang mengalami pelanggaran auditing untuk laporan keuangan tahun buku 2018. Kasus perusahaan Garuda berjalan selama 3 bulan, dengan kronologi kasus yang berjalan dari 1 April 2019 hingga pemberian sanksi pada 28 Juni 2019. Sanksi yang dijatuhkan oleh Kementerian Keuangan atau Kemenkeu ketika konferensi pers yang diadakan bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kasus PT Garuda Indonesia bersumber pada laporan keuangan tahun buku 2018 yang dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia pada 1 April 2019. PT Garuda Indonesia Tbk menjalin kerjasama. Kerjasama tersebut menyangkut hiburan yang disediakan selama operasionalisasi sarana dan tata laksana. Konten sebagai bentuk layanan yang dijadikan penghubung antar pihak. Keberatan yang disampaikan perihal ketidaksesuaian pengakuan pendapatan dalam perjanjian, Garuda memutuskan untuk mengakui pendapatan dari hasil kerjasama sebagai bentuk ganti rugi ataupun imbalan atas pemberian hak pengurusan kepada Mahata secara keseluruhan. Kasus berlanjut dengan OJK yang meminta pihak Garuda dalam melakukan verifikasi pada 2 Mei 2019 untuk membenarkan informasi asimetri dari skandal Garuda ini. Kemudian, pada 21 Mei 2019, DPR memanggil Garuda Indonesia untuk dimintai keterangan yang menarik kesalahan klasifikasi penyusunan informasi keuangan. 14 Juni 2019, Kemenkeu menyelesaikan penyelidikan KAP beserta auditornya dan menemukan pelanggaran standar profesional akuntan publik atau SPAP. Kelalaian PT Garuda Indonesia menurut Kemenkeu mendorong pengenaan sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau PPPK sebab pelanggaran etik akuntan publik atau AP yang dilakukan. Perizinan Akuntan Publik Kasner Sirumapea dengan nomor registrasi AP 0563 dibekukan selama 12 bulan tertanggal 27 Juli 2019 sampai dengan 26 Juli 2020. Bersamaan dengan pemutusan pembekuan, dikenakan juga sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 juta. Selanjutnya, adapun seksi-seksi yang terdapat dalam kasus ini, yang pertama ada seksi 110, di mana terdapat 5 prinsip dasar etika untuk anggota, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Integritas adalah seseorang yang bersikap jujur dan terus terang dalam semua jalinan bisnis dan profesional. Auditor harus dapat membatasi informasi rahasia agar tidak sengaja memanipulasi atau menipu untuk keuntungan pribadi. Integritas bukan hanya sekedar mengikuti aturan, melainkan juga bertindak dengan cara yang konsisten sesuai landasan etika profesi yang berlaku. Selanjutnya, ada seksi 111, yaitu mengenai integritas. PT Garuda ini tidak mencerminkan integritasnya karena mereka tidak melakukan kejujuran dalam melaporkan laporan keuangan dan laporan tersebut sudah direkayasa. Selanjutnya ada seksi 240, yaitu mengenai kompensasi. Fakta bahwa pihak PT Garuda Auditor tidak profesional sehingga tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya yaitu ada seksi 115, yang dimana seksi ini yaitu mengenai materi perilaku profesional. Dengan perilaku auditor pada kasus laporan keuangan di PT Garuda, membuat dampak buruk bagi profesi akuntan. Salah satunya yaitu semakin berkurangnya rasa percaya masyarakat. Dan yang terakhir ada seksi 112 atau objektivitas. Dengan adanya PT Garuda yang mendapati pengakuan yang tidak wajar pada laporan keuangan dan juga pembuatan laporan keuangan dari tahun sebelumnya untuk menanggung kerugian menjadi untung pada tahun sebelumnya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Akuntan publik dituntut untuk bekerja secara profesional yang dapat ditunjukkan melalui perilaku dan tindakannya, dengan mematuhi kode etik akuntan publik. Kode etik akuntan publik adalah kode etik yang diterapkan oleh anggota IAPI dan para pegawai profesional yang bekerja di KAP. Tujuan kode etik profesi yaitu melindungi dan menjaga kesejahteraan anggota, meningkatkan komitmen terhadap profesi, dan meningkatkan kualitas profesi. Sekian pemaparan materi atau review kasus pelanggaran kode etik. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.